Oke, selamat pagi sahabat petani milenial. Nah, jadi di hadapan kita ini adalah tanaman jambu air varietas Manasicana, teman-teman. Dan ini setiap cabang sudah menggendong bunga ya. Dan setiap cabang juga ada perwakilan bunganya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini setelah dilakukan rutin pengaplikasian ya, baik itu sistem kocor maupun dilakukan spray, teman-teman, setiap seminggu sekali ya, teman-teman. Dan dosis juga kita perlu dipertimbangkan dan diperhatikan ya. Dan ini ujung tunas, walaupun sudah keluar tunas muda, namun dia bisa memaksakan buah jambu seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini juga bahkan sudah ada yang sudah lewat kembang ya, dan calon pentil sudah mulai nampak ini, teman-teman. Nah, pasti di sini teman-teman bertanya ya, pupuk apa yang saya biasa gunakan dan bagaimana proses pengaplikasiannya. Jadi di sini sebentar saya akan jelaskan ya, pupuk mikro apa yang biasa saya gunakan dan waktu kapan biasa saya lakukan pengaplikasian, teman-teman. Ini wah, luar biasa, teman-teman. Bunganya sangat lebat ya. Ini calon bunga, ini ada pentil, calon pentil ya, dan dibarengi dengan calon bunga seperti ini, teman-teman. Wah, ini lumayan lebat ya, sebelah sana juga. Nah, ini satu pohon, teman-teman ya, satu pohon, dan saya sengaja membuat tanaman ceper ya, seperti ini, tidak menjulang tinggi, dan di atasnya saya sambung atau sambung sisip ya, menggunakan varietas Kyojok. Nah, jadi di bawahnya ini varietas Manasicana dan di atasnya varietas Kyojok. Nah, ini teman-teman, ini kembang calon pentil ya. Nah, ini wah, tuh teman-teman, bahkan bagian cabang paling bawah ya terdapat bunga seperti ini ya. Kita lihat yang sebelah sana, teman-teman. Nah, ini teman-teman, bunganya belum mekar ya, namun ini calon bunga yang akan mekar dan disusul dengan calon bunga ya. Oke, pokoknya setiap cabang di sini terdapat calon bunga ya, atau calon pentil buah ya di sini. Nah, teman-teman, nah pasti penasaran pupuk apa yang biasa saya gunakan. Nah, di sini saya berbagi ya. Nah, jadi di sini pupuk apa yang biasa saya gunakan dalam pemupukan terutama tanaman jambu air ya. Ya, di sini saya tidak berpatokan Manasicana, bisa juga teman-teman aplikasikan ke tanaman jambu air varietas apapun ya, baik itu Grand Giant, Manasicana, Kyojok, Dalhari, Citra, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini sangat cocok sekali khususnya tanaman jambu ya. Nah, jadi pertama di sini saya gunakan pupuk grower, teman-teman ya, yang butiran seperti ini. Saya hamburkan di saat musim hujan. Artinya di sini sebelum pembungaan ya, teman-teman. Setelah habis buahnya kita panen,
kemudian kita hamburkan pupuk grower ya secukupnya teman-teman, tergantung usia tanaman dan keadaan tanaman jambu kita ya teman-teman. Sini biasa saya gunakan 3-4 genggam per tanaman kalau usia tanaman 1 tahun teman-teman, atau di bawah 1 tahun ya. Kalau di atas 1 tahun bisa teman-teman hamburkan 5 genggam sampai 6 genggam ya. Nah, itu kalau musim hujan kita hamburkan, kecuali kalau kita memupuk di saat musim kemarau, teman-teman wajib sekali dilakukan pengocoran teman-teman, karena tujuannya untuk mempercepat proses penyerapan kandungan unsur hara yang terdapat dalam pupuk grower tersebut ya. Karena pupuk grower sangat penting dan sangat tinggi sekali unsur kaliumnya teman-teman. Nah, jadi setelah kita lakukan yang namanya pembukaan, baik itu sistem hambur maupun kocor, kemudian setelah 4 atau 5 hari kita lakukan penyepraian rutin seminggu sekali teman-teman, menggunakan pupuk mikro. Nah, jadi di sini pupuk mikro yang biasa saya gunakan yaitu pupuk MKP dan pupuk KNO3 putih ya. Nah, di sini pupuk yang saya gunakan artinya mix ya. Jadi teman-teman di saat lakukan penyepraian, apalagi di saat musim hujan, kita wajib sekali mencampurkan pupuk mikro itu dengan fungisida. Nah, jadi teman-teman bisa bebas ya, teman-teman gunakan fungisida merek apapun, baik itu Amistartop, Antrakol, dan yang penting teman-teman rutin saja menggunakan fungisida di saat musim penghujan. Sebaliknya kecuali di saat musim kemarau ya. Jadi teman-teman tidak wajib ya menggunakan fungisida tersebut. Nah, jadi saya mix menggunakan fungisida, kemudian MKP, dan saya campurkan menggunakan Gandasil B teman-teman ya, Gandasil B. Nah, jadi itu saja dulu teman-teman kalau kita melakukan yang namanya penyepraian pada tanaman jambu air. Dan saya hampir lupa teman-teman, kalau ada hama yang terdapat pada tanaman jambu air seperti ulat ya, kutu-kutuan, semut, bisa teman-teman mix juga menggunakan insektisida. Teman-teman bisa gunakan Alika ya, teman-teman juga bisa gunakan penalti, bisa juga ya. Yang penting ada insektisidanya untuk mengendalikan hama tersebut teman-teman. Setiap seminggu sekali, paling lambat 10 hari sekali ya sahabat tani. Nah, oke, seperti itu. Oke teman-teman, ya sampai di sini dulu ya video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman. Karena di sini tujuan saya membuat video ini tidak lain untuk berbagi pada teman-teman, khususnya pencinta tanaman buah. Oke, sekian dan terima kasih.